Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan saya Natasha Mevandi Purnomo, salah satu mahasiswi Politeknik Negeri Medan, jurusan Manajemen Bisnis, khususnya di kelas MB 1B. Di kesempatan kali ini saya akan membahas terkait fungsi permintaan, fungsi penawaran, serta keseimbangan pasar. Nah, sebelumnya saya akan sedikit menjelaskan bahwa pada aktivitas pasar, yang namanya permintaan dan penawaran akan bertemu pada suatu titik. Mereka akan membentuk suatu titik perpotongan atau pertemuan di mana itu disebut dengan harga dan kuantitas barang atau jumlah barang. Nah, dalam beberapa menit ke depan, saya akan menjelaskan terkait fungsi dari ketiganya sehingga kita dapat membedakan apa fungsi-fungsi dari ketiga jenis fungsi tersebut. Nah, yang pertama adalah fungsi permintaan. Fungsi permintaan ini adalah sebuah kajian ataupun konsep matematis yang digunakan untuk menganalisis harga dan jumlah barang di suatu pasar dengan menganalisis langsung dari segi si konsumen. Jadi kita langsung menganalisis si konsumen untuk mengetahui bagaimana keadaan harga serta jumlah barang di pasar tersebut. Fungsi permintaan ini sangat erat hubungannya dengan hukum permintaan yang berbunyi apabila harga suatu barang semakin tinggi, maka jumlah permintaan suatu barang juga akan menurun. Maka sebaliknya, apabila harga suatu barang menurun, maka jumlah permintaan suatu barang juga akan meningkat ataupun semakin bertambah. Adapun bentuk persamaan dari fungsi permintaan adalah sebagai berikut, di mana Q/D sama dengan A dikurang BP. Nah, pada fungsi permintaan ini yang berbentuk negatif itu adalah B. Nah, berikut adalah gambaran dari grafik fungsi permintaan. Dapat dilihat di samping sini. Nah, kemudian adalah fungsi penawaran. Fungsi penawaran ini adalah sebuah kajian ataupun konsep matematis yang digunakan untuk menganalisis harga dan jumlah barang yang terdapat di pasar melalui langsung dari segi produsen. Jika tadi fungsi permintaan adalah melalui konsumen, maka di fungsi penawaran ini menganalisis langsung dari segi si produsen. Fungsi penawaran ini juga sangat berhubungan erat dengan hukum penawaran yang berbunyi apabila harga suatu barang naik, maka permintaan suatu barang juga akan naik ataupun bertambah. Nah, justru juga sebaliknya, apabila harga suatu barang menurun, permintaan suatu barang juga akan menurun. Nah, maka dari itu kita dapat berkata bahwa konsepsi fungsi permintaan ini dengan fungsi penawaran itu sangat berbanding terbalik. Maka dapat dirumuskan persamaan dari fungsi penawaran itu adalah sebagai berikut. QS sama dengan minus A ditambah BPS. Nah, pada kali ini yang berbentuk negatif itu adalah si A yang berbentuk negatif. Sementara pada fungsi permintaan yang berbentuk negatif itu adalah B. Nah, berikut ini adalah gambaran grafik dari fungsi penawaran. Nah, yang terakhir adalah keseimbangan pasar, yaitu kesesuaian antara fungsi permintaan dengan fungsi penawaran. Nah, pada keseimbangan pasar ini, fungsi permintaan dengan fungsi penawaran harus sama beratnya, harus sejajar dan harus seimbang. Artinya, jumlah barang yang diminta oleh konsumen sama dengan jumlah barang yang ditawarkan oleh produsen, ataupun harga yang diminta oleh konsumen adalah sama dengan harga yang ditawarkan oleh produsen, sehingga dapat dirumuskan menjadi QD sama dengan QS ataupun PD sama dengan PS. Maka dari itu, berikut ini adalah gambaran grafik dari keseimbangan pasar yang berbentuk seperti ini. Sekian pembahasan materi terkait fungsi permintaan, fungsi penawaran, dan keseimbangan pasar dari saya. Terima kasih sudah menonton, semoga penjelasan saya ini dapat membantu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.